Apa itu hukuman seumur hidup seperti yang dituntut terhadap Ferdy Sambo? Pemirsa, Pelita Indonews TV kembali dengan info aktual dan mendalam untuk melengkapi potongan berita di ruang publik beberapa hari ini. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan salah satu terdakwa, Ferdy Sambo telah memasuki babak terakhir. Babak terakhir tersebut dapat dilihat melalui munculnya putusan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut tuntutan pidana penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo. Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, setelah melalui drama panjang persidangan hingga pada akhirnya tuntutan hukuman seumur hidup tersebut dijatuhkan pada Ferdy Sambo atas upayanya dengan 5 orang lainnya, yakni Putri Chandrawati selaku istri Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf selaku asisten rumah tangga Sambo dan Putri, Ricky Rizal dan Richard Eliezer selaku bawahan dan ajudan Sambo di kepolisian. Mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mendapatkan tuntutan pidana penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Yosua. Jaksa tak menyebutkan satupun hal yang meringankan Ferdy Sambo dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Jaksa Penuntut Umum menilai Sambo terbukti melanggar pasal 340 subsider pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 huruf pertama KUHP. Dia disebut secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana penjara seumur hidup, ujar jaksa. Tuntutan penjara seumur hidup tersebut dinilai setimpal oleh sejumlah pakar, karena perbuatan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan, serta dengan posisi yang dimiliki oleh Ferdy Sambo saat itu dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang luar biasa. Menurut Bernard Simamora, seorang advokat di Bandung, tuntutan tersebut telah memenuhi aspek dan nilai keadilan, karena hukuman seumur hidup juga berarti mengurung seseorang dari mulai masa awal penahanan hingga meninggal dunia, dengan kata lain hukuman mati yang dikurung di penjara. Menurut Bernard Simamora, dengan tuntutan ini, berarti kemerdekaan Ferdy Sambo sebagai individu telah direnggut hingga ajal menjemput. Jadi, hukuman seumur hidup ini merupakan suatu alternatif dari hukuman mati. Hukuman seumur hidup tersebut akan membuat Ferdy Sambo merasa putus asa seumur hidup. Efeknya, hal itu akan menjadi penjeraan bagi orang lain. Selain itu, tuntutan seumur hidup Ferdy Sambo juga memberikan edukasi dan percontohan bagi dunia hukum ke depan. Sebab, hukuman tersebut merupakan penggambaran balasan bagi tindak pidana luar biasa. Apa saja hal yang memberatkan Ferdy Sambo? Jaksa mengungkapkan hal yang memberatkan Sambo yaitu mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, Ferdy Sambo pun dinilai berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Kemudian, perbuatan Ferdy Sambo menimbulkan keresahan di masyarakat, mencoreng Polri, dan melibatkan banyak aparat. Jaksa tak menyebutkan satupun alasan meringankan bagi Ferdy Sambo dalam perkara ini. Ferdy Sambo juga terbukti dalam obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Selain menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo juga disebut terbukti melakukan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara ini. Dia disebut secara sengaja menciptakan skenario palsu pembunuhan Yosua. Selain itu, Ferdy Sambo juga disebut sebagai otak dalam penghilangan alat bukti berupa rekaman kamera keamanan alias CCTV di lingkungan rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3. Dalam perkara obstruction of justice ini, Ferdy Sambo menyeret 6 orang anak buahnya ke meja hijau, yaitu, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo dan AKP Irfan Widianto. Tuntutan terhadap Ferdy Sambo itu jauh lebih berat ketimbang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada 2 terdakwa lainnya, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Dalam sidang Senin kemarin, tanggal 16 Januari tahun 2023, Kuat dan Ricky hanya mendapatkan tuntutan 8 tahun penjara. 2 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua lainnya yang akan menjalani sidang tuntutan adalah Putri Chandrawati dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Bagaimana bunyi hukuman seumur hidup? Bernard Simamora mengakui, masih terdapat banyak salah penafsiran di tengah masyarakat mengenai arti dari pidana penjara seumur hidup. Dalam pandangan masyarakat awam, pemahaman yang didapatkan yakni pidana penjara, sama dengan umur terpidana ketika dijatuhi tuntutan tersebut. Dengan kata lain misalnya ada seorang terpidana berumur 20 tahun yang dipidana seumur hidup, maka lama kurungan terpidana tersebut adalah 20 tahun, tidaklah tepat. Pemahaman seperti hal demikian dapat dikatakan salah dengan merujuk pada KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pidana penjara seumur hidup merupakan satu dari 2 variasi hukuman yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 KUHP, yang berbunyi, pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
Kemudian, masih dalam pasal yang sama, tetapi dengan ayat yang berbeda, yakni pasal 12 ayat 4 menyatakan, pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. Melalui bunyi pasal tersebut, dapat dipahami bahwa pidana penjara seumur hidup berarti pidana penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat yang menyatakan, bahwa hukuman penjara seumur hidup merupakan hukuman penjara atau kurungan yang dijalani selama masa usia terpidana ketika vonis dijatuhkan. Kesalahan penafsiran tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 KUHP, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa lamanya hukuman yang dijalani oleh terpidana melebihi batasan hukuman maksimal 20 tahun. Padahal menurut dasar hukum serta logika berpikir hukum, dapat dipahami bahwa penjara seumur hidup adalah penjara sepanjang terpidana masih hidup, dan hukumannya baru berakhir ketika terpidana meninggal dunia. Dengan kata lain, tuntutan hukuman seumur hidup yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Ferdy Sambo pada sidang Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023, berarti Ferdy Sambo akan dihukum dengan sanksi kurungan dan hukumannya baru akan selesai ketika Ferdy Sambo sebagai pihak yang dijatuhi tuntutan telah meninggal dunia. Ferdy Sambo sendiri selaku Jenderal Polisi berbintang 2, yang adalah penegak hukum, dan pula bergelar akademik sarjana hukum dan magister hukum, namun justru mengangkangi hukum yang berlaku di negara hukum Indonesia dan menerapkan hukum rimba dalam pembunuhan Joshua. Andai saja ada dasar hukumnya dalam KUHP, Ferdy Sambo layak dihukum lebih dari seumur hidup, misalnya pidana 100 tahun, jadi meskipun kelak sudah meninggal masih tetap berstatus terpidana. Sayangnya, hukuman terberat yang diatur dalam KUHP adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Hukuman mati adalah suatu bentuk hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sedangkan hukuman seumur hidup adalah bentuk hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada seseorang dengan memenjarakan selama masa hidupnya. Sejatinya, dipenjarakan selama masa hidupnya justru malah lebih berat, karena tiada kehidupan bebas lagi dari balik jeruji hingga ajalnya. Semoga tidak ada lagi Ferdy Sambo yang lain. Ikuti terus info aktual dan berita-berita lebih mendalam dan utuh di Pelitaindo News TV, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan share. Sampai jumpa.